C pemberitahuan. Tadi kan orangnya bukan cek lamar, cek pemberitahuan. Orangnya sudah menerima surat pemberitahuan. Kan ada tanda bukti tertulis sudah menerima. Kan harus didokumentasikan. Misalkan satu rumah ada 4 orang, 2 orang tidak ada di rumah, diterima oleh orang tuanya. Nah, apakah ini boleh diwakili dokumentasinya fotonya itu yang pertama. Terus yang kedua, foto ini misalkan 4 orang atau 3 orang ya, itu kalau kita foto pakai HP kan tidak ada nama filenya, hanya tanggal tahun ya kan. Kalau kita kumpulkan ke PPS kan tidak tahu itu siapa, nomor berapa. Apakah kita harus mengedit nama filenya menjadi oh ini pemilik nomor sekian. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mengenai penulisan di C hasil antara di buku panduan dan di contoh yang diberikan oleh PPS tidak sama. Kalau di buku panduan itu kan dikosongkan, kan diberi contoh ada tulisan kosong, ada contoh tidak dapat suara dong, ditulis kosong gitu. Ada yang benar-benar kosong tidak apa-apanya. Nah, setahu saya kalau angka itu kan numerik ya, numerik itu kan 0 sampai 9. Kalau dia tidak dapat hasil berarti kan 0. Itu ditulis 0 ataukah ditulis kosong atau dibiarkan kosong begitu saja. Harus ada keseragaman. Yang ketiga, mengenai apa ya? Kalau Mas, ada itu dulu, dulu. Oke, terima kasih ya Pak. Jadi untuk pemberitahuan tadi kan misalkan yang nama nerima salah satu dari keluarga yang ada itu kemudian yang itu nggak hadir, itu kan tapi dipastikan keluarga itu kan dapat dipercaya ya, maksudnya dibuktikan dengan keluarganya sendiri bisa. Tadi contohnya yang di Kulon Progo tadi ya, itu kan berapa orang kan yang 51 tapi yang satunya cukup difoto kan bisa. Jadi kan intinya nanti yang tanda terima dipastikan itu yang di bawah itu sudah ada tanda tangannya sebelum dikumpulkan ke TPS. Jadi itu dokumentasikan kan maksudnya sudah yakini keluarganya pasti kan juga tersampaikan. Artinya mengantisipasi ketika ada orang yang ketika dikasihkan kan mau dititipin ya, merasa belum sudah dikasih tapi bilangnya belum dikasih. Jadi mengantisipasi dari seperti itu. Nah kemudian untuk tadi untuk memudahkan mengumpulkan nanti bisa mungkin dikasih keluarga kan nanti keluarga kakak ya, bisa kita ada keluarga bapak siapa, jadi kan itu kan bisa karena jadi bisa, jadi kan nanti itu keluarga siapa, keluarga bapak ini sekeluarga kan bisa. Jadi memudahkan kan per kakak kan enak ya, per rumah berarti ya. Itu lebih memudahkan ketika nanti menunjukkan ini laporannya ke PPS. Ya nanti ketika nggak ketemu orangnya langsung kan sekarang modelnya HP ya. Nah kalau memang bisa mendapatkan HP-nya bisa lewat cek di foto, mas ini cek pemberitahuan dengan untuk memilih. Nah kemudian sudah ditanggapi diterima, itu nanti screenshotnya juga bisa buat bukti. Untuk cek pemberitahuannya itu bisa dibawa dulu oleh KPPS. Nah nanti jadi ketika mahnya pulang atau gimana nanti bisa disampaikan. Bukti penyampaiannya apa lewat di WhatsApp. Jadi kan buktinya di screenshot. Kalau memang nanti ternyata kok ditarik orangnya kok gak ada orangnya, ada orang yang bukan terpercaya, gak dapat kontaknya, gak bisa dihubungi, nanti ya dengan terpaksa kalau sudah tanggal 13 terakhir jam 5 itu dimasukkan ke itu tidak ada orang atau keluarga yang dititipkan tadi di pemberitahuan. Itu batasnya tanggal 13. Pertanyaan kedua, yang kedua tadi yang mengenai penulisan C hasil. Oh C hasil. Oke, ya jadi memang karena ini kan memang si rekap ya. Saya kemarin juga bertanya tentang itu. Jadi kemarin ketika saya simulasi itu kan yang kosong Pak ya. Betul. Itu nggak perlu dikasih kosong, tapi ternyata di buku panduan kok ditulis kosong. Jadi kemarin di simulasi cukup ya diganti saja, terus silang sudah, nggak usah yang adanya itu nggak dikasih apa-apa. Tapi ternyata terbaru saya lihat di panduan kok tulisannya kosong. Nah, gitu loh Mas. Jadi nanti lebih lanjutnya nanti saya proses kamu ya ketika nanti saya pastikan bahwasanya tidak perlu ditulis kosong bisa nanti juga saya sampaikan. Ataukah 0 gitu? Ya, kalau 0 itu kemarin saya kayaknya juga gitu karena pengalaman yang dulu misalnya 0 Pak ya tulisannya ya, tapi ternyata kok panduannya itu kosong. Nah, ini juga mau saya tanyakan di KPU, tapi ini Bu Fatma masih di Jakarta. Nanti kalau mungkin sudah agak longgar nanti saya banyak pertanyaan saya sampaikan, nanti saya share ke BPS.
nanti itu lebih lanjutnya. Yang ketiga Mas, mengenai boleh atau tidak boleh membawa dan menggunakan HP. Kalau saya baca yang di-share oleh BPS, pasal 28 dan 25 itu sudah bertentangan. Ada yang membolehkan membawa HP asal tidak digunakan, yang diatur itu menggunakannya. Tapi di pasal 25 sudah jelas tidak boleh membawa HP ke TPS. Itu gimana Mas yang betul? Ya, jadi itu kan menguatkan Pak. Alasannya kan 25 itu tidak boleh membawa. Betul. Nah, ketika orang membawa itu kan berpotensi menggunakan. Ya. Itu diantisipasi di pasal 25. Kemudian alasannya tidak boleh membawa apa? Karena di pasal 28 ditekankan bahwasanya tidak boleh mendokumentasi. Nah, orang ketika bawa alat itu kan gak kata gawe itu kan jawabannya. Tapi ketika dibeli dia ternyata itu kan jadi lebih baik dicegah di awal. Karena yang di-share oleh Mbak Lydia di BPS itu kan yang dikatakan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari boleh membawa HP asal tidak menggunakannya. Seperti itu. Mohon nanti dipastikan dari BPS Mas. Kalau nggak boleh nanti kita nggak boleh. Kan intinya kan tidak boleh mendokumentasi. Betul. Nah, lebih amannya untuk bawa KPS kan disimpan dulu sebentar. Tidak boleh bawa HP itu ya. Iya. Orang tak dewi akhirnya nonjol malah. Akhirnya ketika di-share dapat KPS mana ini? Akhirnya kan ketua KPS-nya kita terapkan yang pasal 25 ya. Iya, lebih baik itu. Ya, pasal 25. Terima kasih. Sudah nunggunya kena. Jadi memang itu intinya agar Bapak Ibu KPS itu bertugas di TPS itu lancar, aman. Jadi ya itu kan kasarnya sepele tapi ketika terjadi bisa jadi masalah ya. Jadi lebih baik ada limas, dimaksimalkan, Mas HP-nya ditaruh, kalau nanti bisa kembali diambil lagi. Ya. Jadi kalau nggak percaya ini pasalnya bisa di print di depan nggak apa-apa. Jadi biar ini baca ada dasarnya. Jadi kan terima kasih. Terima kasih Pak.